Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bertemu kembali di dalam perkuliahan secara audio, perkuliahan kriminologi, yang mana di dalam pembahasan kita kali ini masih membahas terkait daripada atau mengenai daripada kausa kejahatan. Nah, di dalam pembahasan hari ini akan kita simak mengenai perumusan daripada kejahatan dan penjahat, serta tipe yang dinamakan sebagai penjahat. Hal ini juga dikemukakan oleh para ahli yang sudah dilakukan suatu penelitian dan pengkajian dari teori yang dikemukakannya. Dengan adanya hal itu, Bapak Ibu semua dan rekan-rekan mahasiswa, pertemuan terdahulu kita sudah membahas tentang pengertian daripada penjahat. Karena istilah penjahat ini merupakan suatu istilah yang secara umum sudah sering kita dengar, tidak hanya oleh orang dewasa, termasuk oleh anak-anak, ya. Dan secara umum istilah ini sudah ada di dalam masyarakat. Dan orang juga menilai serta melihat bahwa terhadap yang namanya penjahat itu memiliki tempat yang disebut sebagai penjara, atau orang yang sudah mengenal, mengetahui, disebutnya adalah lembaga pemasyarakatan. Itu sebagai tempatnya orang-orang yang jahat. Namun di sisi lain, apakah semua penjahat itu akan selalu berada di dalam penjara? Timbul pertanyaan seperti itu. Apabila penjahat-penjahat tersebut belum tertangkap, kemudian penjahat-penjahat atau orang yang melakukan suatu kejahatan dimaksud tidak diketahui peristiwa perbuatan kejahatannya, padahal dalam faktanya ada perbuatan jahatnya, dan terhadap mereka-mereka itu masih banyak yang berkeliaran di luar dinding tembok, atau dikatakan di luar lembaga pemasyarakatan. Nah, hal ini kita dapat melihat dua sudut pandang atau dua kategori. Yang pertama adalah yang disebut sebagai penjahat itu adalah mereka-mereka yang berada di lembaga pemasyarakatan. Kita melihat dulu ke sana. Dan yang kedua adalah kita melihat, menyaksikan adanya orang-orang yang menjadi penjahat akan tetapi tidak tertangkap atau
berada di luar dinding tembok lembaga pemasyarakatan. Kita kecilkan dulu skupnya. Nah, ada dua posisi ya, ada dua kedudukan, dua posisi antara penjahat yang ada di lembaga pemasyarakatan akibat melakukan perbuatan jahatnya. Ada juga penjahat yang melakukan kejahatannya tapi tidak berada di dalam lembaga pemasyarakatan atau tidak tersentuh hukum. Karena banyak faktor nantinya. Apakah disebabkan oleh tidak cukupnya alat bukti, ataukah disebabkan karena tidak ada yang mengetahui perbuatannya itu, ya, perbuatan si pelaku ini, ataukah korbannya sendiri tidak mau melaporkan, ya. Kemudian saksinya juga tidak mau tahu ataupun pura-pura tidak tahu. Banyak faktor-faktor kendala yang menyebabkan yang mengakibatkan banyaknya penjahat-penjahat yang melakukan suatu perbuatan jahat itu masih berada dan berkeliaran di luar, ya, tidak tersentuh oleh hukum. Bukan hanya karena faktor backing, faktor oknum dan segala macam. Banyak faktor. Ya. Akan tetapi di dalam ruang lingkup masyarakat, bila mana melihat sudut pandang yang pertama tadi, bahwa penjahat itu adalah mereka atau orang-orang yang berada di lembaga pemasyarakatan atau di dalam lembaga pemasyarakatan. Berarti bagi mereka yang berada dalam lembaga pemasyarakatan, hal itu sudah melalui tahapan demi tahapan, proses demi proses pembuktian atas apa yang dilakukan oleh si pelaku tadi atau si penjahat tadi. Nah, hal ini Sahetapi telah memperingatkan terkait penjahat ini, bahwa untuk profil penjahat, kata Sahetapi ini, jangan dicari secara logistik dalam KUHP ataupun peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dalam artian, kita jangan melihat sudut pandang secara aturan perundang-undangan. Ya. Orang yang berada di lembaga pemasyarakatan hingga dikatakan sebagai penjahat karena telah melakukan pencurian seumpamanya. Akan tetapi banyak juga orang yang melakukan pencurian tidak berada di lembaga pemasyarakatan. Timbullah pertanyaan, sejak kapan seseorang memiliki atau dapat dikatakan sebagai penjahat? Sejak kapan orang tersebut dapat dikatakan sebagai penjahat atau memiliki label penjahat? Nah, apabila kita melihat kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kepada peraturan perundang-undangan yang lainnya, apabila seseorang dikatakan sebagai penjahat itu setelah berhadapan dengan penegak hukum. Tapi sejak kapan? Dan terhitung mulai kapan memiliki label sebagai penjahat? Nah, hal ini dapat kita lihat bahwa seseorang dapat memiliki label sebagai penjahat itu terhitung mulai si penjahat atau si orang tadi ditangkap oleh penegak hukum. Otomatis secara tidak langsung ada dua hal. Yang pertama, pada saat tertangkap tangan, ya, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, bahwa
ada dua hal tentang kategori penangkapan. Ada yang tertangkap tangan, ada yang ditangkap. Kalau tertangkap tangan, petugas itu tidak harus adanya surat perintah atau administrasinya. Tetapi apabila dilakukan suatu upaya penangkapan, maka harus dilengkapi dengan administrasinya. Berarti terhadap seseorang dikatakan sebagai penjahat terhitung mulai dilakukannya penangkapan. Nah, terus apakah terhadap orang yang tidak ditangkap bukan sebagai penjahat? Ya, timbul pertanyaan yang selanjutnya tuh yang kedua. Nah, nanti kita akan melihat hal itu dilihat daripada beberapa tipe daripada penjahat atau golongan-golongan daripada penjahat. Nah, Lombroso mengemukakan bahwa hasil penelitian yang dilakukannya itu dalam kajian teori telah melakukan suatu penelitian dan pengkajian terhadap para penjahat yang berada di rumah penjara. Nah, apa yang ditelitinya? Yaitu mengenai tengkorak-tengkorak daripada para penjahat itu sendiri atau narapidana yang ada dalam lembaga pemasyarakatan. Hingga Lombroso hasil penelitiannya membagi tipe penjahat ini menjadi 4 tipe. Yang pertama yaitu dikatakan sebagai tipe criminal offense. Yang dikategorikan di dalam tipe criminal offense di sini yaitu mereka-mereka atau para penjahat yang melakukan kejahatan ini karena cinta. Ya. Karena marah, emosi. Atau karena harga diri, kehormatan. Hingga sering terjadi contoh daripada kondisi sosial masyarakat akibat cinta, akibat perasaan, akibat marah, maupun karena kehormatan, si orang tersebut melakukan suatu perbuatan jahat atau perbuatan yang melanggar norma. Hingga bisa melakukan suatu perbuatan yang terhadap perbuatan tersebut merugikan orang lain hingga menghilangkan nyawa orang. Nah, yang kedua adalah tipe insan kriminal. Nah, hal ini sering terjadi di sosial masyarakat yang ada. Seperti halnya apa? Orang yang melakukan ataupun dikatakan sebagai alkoholisme. Ya. Dengan alkoholisme ini melahirkan ataupun selain alkoholisme idiot lah. Penjahat kategori the insan kriminal di sini merupakan penjahat yang dilahirkan atau disebabkan karena penyakit jiwa atau kejiwaan. Penjahat yang disebabkan karena faktor kejiwaan. Kemudian juga Lombroso mengemukakan bahwa ada tipe yang ketiga yaitu tipe born criminal atau born crime.
yang dilahirkan ataupun dikatakan sebagai penjahat sepertiga dari jumlah penjahat seluruhnya, berarti yang sudah tertangkap. Ya. Sepertiga dari penjahat seluruhnya. Karena masih banyak yang tadi sudah diulas bahwa adanya penjahat tapi tidak diketahui dengan faktor-faktor yang banyak tadi sudah disampaikan. Dan yang keempat yang dikemukakan oleh Lombroso yaitu tipe kriminaloid. Nah, di dalam tipe kriminaloid di sini golongan yang terbesar ini. Nah, tipe ini merupakan tipe penjahat yang tidak menderita penyakit jiwa yang terlihat secara kasat mata atau tidak tampak. Akan tetapi di dalam tipe kriminaloid di sini mereka ini atau pelaku-pelaku ini mempunyai mental atau emosional yang luar biasa tingginya. Sehingga dengan emosional tadi, dalam keadaan tertentu, mereka dapat melakukan suatu perbuatan jahat dan lebih sadis. Atau sering kita bahasa-bahasa di masyarakat itu dikatakan atau mengatakan temperamen. Ya, temperamen. Hingga pada saat orang-orang tertentu yang memiliki sifat temperamen di sini sudah tidak kuat menahan amarahnya hanya gara-gara hal yang kecil terhadap si lawannya itu bisa sampai hilang nyawa gara-gara hal yang kecil. Karena emosional yang tidak terkontrol. Bisa kejam ini. Nah, sedangkan Alexander dan Stubb mengemukakan bahwa tipe penjahat ini ada tipe penjahat yang disebabkan akibat konflik kejiwaan. Akibat konflik kejiwaan. Konflik kejiwaan atau dikatakan sebagai the neurotic criminal adalah mereka para penjahat yang melakukan suatu kejahatannya yang disebabkan adanya konflik kejiwaan. Berarti perang batin. Ya, perang batin. Nah, yang kedua, kita sering melihat ini masuk dalam kategori yang dikatakan oleh Alexander ataupun Stubb bahwa mereka ini normal, mereka ini sehat, ya. Mereka ini hidup dengan wajar, akan tetapi orang-orang tersebut menentukan jalan hidupnya itu sebagai penjahat. Ya. Orang normal, orang wajar, orang sadar, tetapi di dalam menentukan hidupnya dia memilih menjadi penjahat. Berarti punya cita-cita ingin jadi penjahat gitu. Nah, hal seperti ini banyak terjadi dewasa ini. Orang sudah ditahan, keluar, kemudian bagaimana caranya dia melakukan suatu perbuatan kejahatan yang diperbuatnya dengan tujuan supaya ditangkap lagi oleh para penegak hukum hingga berada di lembaga pemasyarakatan. Hanya itu yang dilakukannya. Kadangkala pernah kejadian di Cina apa di Jepang bahwa ada seorang tua yang dia dengan sengaja mengambil motor punya tetangganya. Motornya diambil dan dia bawa ke kantor polisi terdekat dan melaporkan bahwa dirinya telah mencuri kendaraan punya tetangganya itu. Akhirnya dia dilakukan
proses hukum dan pemenjaraan. Dan itu dilakukan terus. Kenapa demikian? Karena dia disebabkan karena kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi di luar. Kalau ditangkap oleh penegak hukum, dia mendapatkan fasilitas kesehatan, makan dijamin, dan segala macam dijamin. Daripada hidup di luar dia sengsara, lebih baik hidup di dalam. Kan banyak berpikiran seperti itu. Maka memilih jalan hidupnya adalah sebagai penjahat. Tipe yang kedua ini oleh Alexander dan Stubb dikatakan sebagai atau dimasuk dalam kategori the normal criminal. Kemudian tipe yang ketiga adalah para penjahat atau mereka-mereka yang melakukan kejahatan sebagai akibat dari adanya gangguan jasmani dan rohani. Nah, ini dilihat apabila kita flashback ke belakang, melihat daripada kondisi Perang Dunia Kedua atau di daerah-daerah konflik, ya, gangguan jasmani rohani ini kan menyerang secara fisik ataupun psikis, yang menimbulkan suatu perbuatan jahat hingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang lainnya juga. Akibat gangguan jasmani dan rohani inilah banyak orang yang melakukan kejahatan untuk mempertahankan hidup, ya. Kemudian yang korban-korban perang hingga memiliki kecacatan, tidak dapat menghidupi diri dan keluarganya, akhirnya dia menjadi intelektual dader, hanya otak pembuat strategi. Ini sudah terkupas di dalam proses perjalanan revolusi Perancis. Nah, kelompok yang ketiga ini dikatakan sebagai defective crime. Defective crime. Kemudian tipe yang keempat yang dikatakan oleh Alexander dan Stubb bahwa orang yang menjadi penjahat itu adalah mereka yang melakukan kejahatan karena terpaksa. Mereka tidak mau sebenarnya melakukan kejahatan. Mereka tidak mau seumpamanya melakukan suatu perbuatan pelanggaran norma, khususnya norma hukum di sini. Akan tetapi karena terpaksa, mau tidak mau, akhirnya mereka melakukan. Contohnya apa? Hal terkecil saja, mereka memiliki seorang perempuan, seorang ibu memiliki anak, ditinggalkan oleh keluarga dan keluarga besarnya, tidak dipedulikan oleh lingkungannya, yang mana si ibu ini tidak memiliki keahlian ataupun tidak memiliki uang untuk mempertahankan hidup si anaknya, untuk menyusui atau memberi makan si anaknya. Karena dengan terpaksa si ibu ini melakukan suatu pencurian, masuk ke minimarket mengambil satu botol susu hanya untuk mempertahankan hidup anaknya. Memang secara perbuatan melawan hukum ada di situ, mengambil barang milik orang lain yang bukan haknya. Tapi di sudut yang lain, dia dengan sangat terpaksa melakukan suatu kejahatan untuk mempertahankan hidup anaknya. Nah, kategori seperti ini dikemukakan oleh Alexander dan Stubb adalah sebagai tipe yang masuk dalam kategori the acute crime atau akut kriminal. Ya. Berbeda halnya dengan yang dikemukakan oleh Ruth Sapan mengenai tipe penjahat berdasarkan aktivitas. Nah, kalau aktivitas berarti perbuatan daripada para pelanggar hukum. Ini yang paling banyak, tipe yang paling banyak yang dikemukakan olehnya, yaitu ada 9 tipe yang disampaikannya. Yang pertama, yaitu kategori the causal offender.
Yang masuk dalam kategori ini adalah mereka-mereka yang melakukan kejahatan tanpa direncanakan terlebih dahulu atau terjadi di luar dugaan. Hal yang kecil dan sering mungkin kita pernah melakukan hal itu, ya, yaitu melakukan pelanggaran lalu lintas. Itu sering terjadi. Nah, yang kedua adalah the occasional crime, yaitu mereka-mereka yang melakukan kejahatan ringan. Apabila memang ada reaksi daripada masyarakat, reaksi negatif, maka terhadap orang tadi akan merasa malu. Kemudian yang ketiga adalah the episodic crime. Nah, terhadap kelompok ataupun kategori the episodic crime ini adalah mereka yang melakukan kejahatan yang diakibatkan adanya dorongan emosi yang tidak terkendali. Ya. Seperti halnya ada seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sering terjadi di beberapa daerah yang membunuh pasangannya akibat ketahuan perselingkuhan dan segala macamnya. Ya. Padahal dia bukan seorang penjahat atau bukan seorang pembunuh. Kemudian yang keempat adalah the white collar crime, yaitu mereka-mereka yang melakukan kejahatan yang berkaitan dengan jabatannya. Misalnya korupsi, ya, kemudian kejahatan-kejahatan yang lain lah, banyak karena faktor jabatan. Nah, yang kelima adalah the habitual crime, yaitu mereka yang melakukan kejahatan ringan. Seperti apa? Mabuk-mabukan, ya. Kemudian nongkrong-nongkrong yang mengganggu orang lain. Yang keenam adalah the professional crime. Kategori ini yaitu kategori yang bagi pelakunya itu memiliki teknik khusus di dalam melakukan suatu kejahatan. Dan mereka tidak menyesali dari apa yang mereka lakukan. Nah, hal ini terjadi dewasa ini seperti hanya apa? Masuk di dalam kategori professional crime ini money laundering, ya. Kemudian juga pembobolan bank. Ataupun cybercrime lah di sini. Dan yang ketujuh adalah sindikat atau dikatakan the organized crime. Adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian ataupun yang secara sistematis mereka melakukan suatu perbuatan jahatnya itu secara terstruktur, tahapan-tahapan. Contohnya apa? Terorganisir atau sindikat di sini adalah kategori the organized crime atau kategori terorganisir, kejahatan yang terorganisir. Contohnya apa? Terorisme, ya, kejahatan terorisme. Yang kedua, kejahatan narkotika lintas negara. Kemudian muncul lagi undang-undang di kita adalah tindak pidana perdagangan orang. Ini masuk di dalam kategori sindikat crime. Kemudian yang kedelapan adalah kategori kejahatan yang dilakukan oleh para penjahat yang memiliki atau disebabkan karena keadaan yang abnormal atau tidak wajar. Seperti halnya apa? Psikopat, ya. Kemudian psikotis, ya. Banyak orang-orang yang tanpa dia butuhkan, tanpa dia inginkan, untuk kebutuhannya mengambil barang punya orang lain, padahal tidak ada nilai dan tidak ada makna bagi orang tersebut, hanya tiba-tiba diambil. Nah, dan yang terakhir adalah the non-malicious crime. Nah, the non-malicious crime di sini kita lihat dulu secara terminologi.
bahwa kalimat atau kata non malicious crime di sini, non di sini adalah berarti tidak. Kalau malicious itu berarti jahil atau jahat. Yang kategori the non malicious crime di sini adalah mereka-mereka diartikan sebagai penjahat tetapi tidak jahat. Contohnya apa? Contoh kaum nudis atau suatu kelompok yang bercampur dengan kelompok yang lain tanpa menggunakan busana. Bagi mereka adalah hal yang wajar, bagi mereka adalah hal yang tidak melanggar norma, tetapi di tempat lain itu melanggar norma. Nah, hal-hal ini dikatakan sebagai kelompok atau kategori daripada the non-malicious crime. Nah, itu tipe-tipe yang disampaikan oleh para ahli di dalam menentukan atau memilih daripada tipe penjahat. Nah, tipe-tipe ini nantinya kita akan melihat kategori tipe yang mana yang dapat dilihat pada saat adanya peningkatan kejahatan. Peningkatan kejahatan di sini dapat kita lihat juga di dalam beberapa ciri peningkatannya. Yang pertama adalah dari segi sasaran. Ya, dari segi sasaran. Pernah kita ulas di dalam pertemuan sebelumnya, sasaran di sini dulu adalah orang dewasa pelakunya, mohon maaf korbannya, sekarang korbannya adalah anak-anak. Dulu sasarannya adalah laki-laki, sekarang juga ada perempuan. Itu perubahan daripada segi sasaran dan banyak yang lain. Kemudian dari segi pelaku, perubahannya. Segi pelaku kejahatan. Semula dilakukan oleh orang dewasa. Kemudian berkembang, berkelompok, dan dilakukan juga oleh anak-anak. Dan yang ketiga dari segi modus operandi. Semula hanya menggunakan senjata tajam, sekarang menggunakan zat kimia, senjata api, ya, dan segala macamnya. Nah, yang keempat dilihat dari segi motif. Motifnya ini apakah penculikan untuk kejahatan biasa, ataukah penculikan sebagai tujuan politik. Kita dapat melihat dari sudut pandang atau tipe daripada penjahat yang dikemukakan oleh para ahli tadi. Ya, kita dapat membandingkan dan dapat mencontohkan. Termasuk juga di dalam segi menghilangkan jejaknya. Ini dapat kita lihat daripada ciri peningkatan kejahatan. Nah, dengan adanya hal ini, maka Bapak Ibu semua dapat kita lihat tentang kondisi fenomena sosial yang ada mengenai kejahatan dan penjahat. Demikian pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi Bapak Ibu semua. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.